Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agibel Sayuda, NPM 2121010156. Di sini saya akan memaparkan penjelasan dari buku Hukum Perdata Internasional dari bab 1 hingga bab 5. Bab 1, pengertian dan ruang lingkup. Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Adapun sumber hukum perdata internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional pada pasal 38 ayat 1 adalah 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, 4. Putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara, 5. Putusan-putusan organisasi internasional. Selanjutnya bab 2, titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. A. Istilah dan pengertian. Menurut Sudargo Gautama, titik taut dan atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum-hukum. B. Macam-macam titik pertalian. 1. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hukum perdata internasional. 2. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Bab 3, status personal dan azas-azas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. A. Pengertian status personal adalah keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini berbeda antara negara satu dengan negara lainnya dan umumnya ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan. B. Ruang lingkup status personal. 1. Konsepsi luas, 2. Konsepsi yang agak sempit, 3. Konsepsi yang lebih sempit. C. Cara menentukan status personal. 1. Asas nasionalitas atau kewarganegaraan. 2. Asas teritorialitas atau domisili. D. Asas-asas penentuan kewarganegaraan. 1. Cara-cara menentukan kewarganegaraan. 2. Cara-cara mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya bab 4, kualifikasi. A. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi hukum adalah pengelompokan seluruh kaidah hukum ke dalam kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kualifikasi fakta adalah kegiatan pengumpulan sekumpulan fakta dari suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum. B. Macam-macam kualifikasi. 1. Kualifikasi menurut lex fori atau menurut hukum hakim. 2. Kualifikasi menurut lex cause, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan hak hukum perdata internasional yang bersangkutan. 3. Kualifikasi secara otonom. 4. Kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Bab 5, penunjukan kembali renvoy. Pengantar dan istilah. Timbulnya masalah renvoy karena adanya aneka warna sistem hukum perdata internasional, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem hukum perdata internasional masing-masing. Sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan hukum perdata internasional. Misalnya, dalam menentukan status personil tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Berhubungan dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah renvoy. Adapun istilah-istilah renvoy bermacam-macam di Indonesia. Kita mengartikannya sebagai penunjukan kembali. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.